Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar Indonesia yang hebat. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Sahabat belajar yang hebat, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada kesempatan ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat belajar yang hebat, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang volume bangun ruang. Ada apa saja volume bangun ruang yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Untuk sahabat semua, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Yang pertama ada volume kubus. Sahabat bisa perhatikan gambar kubus yang ada di sini. Sahabat belajar yang hebat, kita ingat kembali, salah satu sifat yang dimiliki oleh kubus adalah kubus memiliki semua sisi yang sama panjang. Maka sisi-sisi kubus itu bisa kita tuliskan semuanya dalam bentuk yang sama, yaitu adalah sisi, kemudian lebarnya juga sisi, tingginya juga sisi. Sahabat belajar yang hebat, perlu kita ketahui bahwasanya rumus volume dari suatu bangun ruang, rumus dasarnya adalah luas alas dikali tinggi. Sekarang kita perhatikan karena kubus itu memiliki semua sisinya sama panjang, maka untuk mencari volume kubus yaitu adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Jadi semua sisinya kita kalikan. Untuk lebih jelasnya, sahabat bisa simak contoh berikut ini. Tentukan volume kubus di bawah ini. Suatu kubus diketahui di sini, yaitu panjang sisinya adalah 12 cm. Maka untuk penyelesaiannya, kita ketahui di sini bahwa sisi kubus di situ adalah 12 cm. Selanjutnya, kita bisa masukkan ke dalam rumus volume kubus, yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan angkanya, sisinya adalah 12, maka 12 dikali 12 dikali 12. Hasilnya adalah 1728 cm persegi. Selanjutnya, setelah kubus, kita lanjutkan ada volume balok. Sahabat bisa perhatikan gambar balok yang ada di sini. Sahabat belajar yang hebat, coba kita amati di sini. Untuk balok, kita bisa perhatikan balok memiliki beberapa sisi di sini. Yang pertama adalah panjang, kemudian di sini lebar, selanjutnya di sini adalah tinggi. Kita perhatikan untuk alas balok, kita perhatikan bentuknya di sini, yaitu adalah berbentuk persegi panjang. Kita ingat rumus volume bangun ruang, luas alas dikali tinggi. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, kemudian kita kalikan dengan tinggi. Sehingga rumus volume balok kita dapatkan yaitu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita bisa tuliskan yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Itu adalah rumus dari volume balok. Kita bisa masukkan ke dalam contoh berikut ini. Tentukan volume balok di bawah ini. Sahabat bisa perhatikan di sini. Dari gambar balok yang ada di sini, kita bisa perhatikan setiap ukuran yang ada pada balok tersebut. Kita bisa ketahui panjang dari balok tersebut di sini adalah 15 cm. Kemudian lebarnya di sini adalah 6 cm dan tingginya di sini adalah 7 cm. Kita bisa masukkan ke dalam rumus volume balok, yaitu
panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita masukkan angkanya. Yang pertama panjangnya adalah 15, kemudian dikali lebarnya 6, dan tingginya adalah 7. 15 dikali 6, ini hasilnya adalah 90, kemudian 90 dikali 7, maka hasilnya adalah 630 cm kubik. Ini adalah volume dari balok yang ada di sini. Selanjutnya, volume bangun ruang dari prisma. Sahabat belajar yang hebat, bisa perhatikan gambar yang ada di sini. Sahabat belajar yang hebat, sebelumnya kita ingat kembali bahwasannya rumus dasar dari volume bangun ruang yaitu adalah luas alas dikali tinggi. Maka untuk mencari volume dari sebuah prisma, maka kita harus memperhatikan dari bentuk alas pada prisma tersebut. Kalau di sini adalah alasnya berbentuk segitiga, maka kita perhatikan rumus dari luas alas segitiga tersebut. Luas alas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Selanjutnya kita kalikan dengan tinggi dari prisma. Jadi apabila prisma tersebut alasnya berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi, kemudian dikali tinggi pada prisma. Selanjutnya, apabila prisma tersebut alasnya berbentuk jajar ginjal, maka kita ingat bahwasanya rumus luas dari jajar ginjal yaitu adalah alas kali tinggi. Selanjutnya, kita kalikan dengan tinggi prisma tersebut. Jadi, untuk alas yang berbentuk jajar ginjal, rumus volumenya adalah alas dikali tinggi, kemudian dikalikan tinggi dari prisma tersebut. Selanjutnya, apabila alasnya berbentuk trapesium, maka kita ingat kembali luas dari trapesium sendiri. Luas dari trapesium sendiri rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar, kemudian dikali tinggi. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prisma. Jadi rumus untuk volume prisma yang alasnya berbentuk trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi, kemudian dikali tinggi prisma. Selanjutnya apabila alasnya berbentuk belah ketupat, maka kita ingat kembali rumus dari luas dari belah ketupat, karena alasnya berbentuk belah ketupat. Rumus luas dari belah ketupat yaitu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kemudian selanjutnya kita kalikan dengan tinggi prisma. Sahabat belajar yang hebat, selanjutnya apabila alasnya berbentuk layang-layang, maka untuk mencari volume prisma yang alasnya berbentuk layang-layang, yaitu kita tuliskan terlebih dahulu luas dari layang-layang itu sendiri, yaitu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Selanjutnya kita kalikan dengan tinggi pada prisma. Kalau kita perhatikan antara rumus volume prisma yang alasnya berbentuk belah ketupat dan layang-layang itu adalah sama, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, kemudian dikali tinggi dari prisma tersebut. Sahabat pelajar yang hebat, bisa perhatikan contoh penyelesaian berikut ini untuk volume prisma. Tentukan volume prisma di bawah ini. Sahabat pelajar yang hebat, kita perhatikan bahwa bentuk alas dari prisma yang ada di sini itu bentuknya adalah segitiga. Maka yang pertama kita ketahui bahwa bentuk alas dari prisma tersebut yaitu adalah segitiga. Selanjutnya kita ketahui di sini bahwa alas dari segitiga tersebut yaitu di sini adalah 10.
Kemudian tinggi dari segitiga tersebut di sini yaitu adalah 8. Kemudian tinggi dari prisma itu sendiri di sini yaitu adalah 20. Selanjutnya kita ingat volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Alasnya berbentuk segitiga, maka rumus dari luas segitiga. Sehingga kita menggunakan rumus yaitu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Ini merupakan rumus luas segitiga. Kemudian nanti dikalikan dengan tinggi pada prisma. Kita bisa masukkan di sini setengah dikali alasnya di sini adalah 10. Kemudian tinggi dari segitiga di sini adalah 8. Kemudian dikali dengan tinggi prisma yaitu adalah 20. Kita peroleh di sini setengah dikali 10 dikali 8 itu hasilnya adalah 40. Kemudian 40 kita kali dengan 20. 40 dikali 20 hasilnya adalah 800 cm kubik. Sahabat belajar yang hebat, untuk pembahasan volume bangun ruang pada pertemuan ini kita cukupkan sampai volume prisma. Untuk volume bangun ruang yang lain kita sambung di video yang berikutnya. Untuk itu, silahkan sahabat subscribe channel ini agar sahabat bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang lain yang lebih menarik dari kami. Semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.